kita harus tahu titik poinnya, keuntungan kita untuk mengukur akurat itu seperti apa. Jangan hanya sekedar mengukur saja, tapi kita harus korelasi angka kita yang kemarin, karena data itu cerminan treatment yang kemarin dan nanti yang akan datang. Jadi kita tetap harus datamu mana? Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman lab atau apa ya, Mil, ngukurmu bagaimana? Mil, inimu bagaimana? Coba kamu cara praktek ngukurnya bagaimana dulu? Karena kalau kita praktek ngukurnya salah, ya pasti salah. Salah satunya tadi kayak Mbak Bella ya bilang ya, kayak misalnya pH, salinitas ya kan? Itu apakah sangat penting? Semuanya penting. Semuanya penting. Karena apa? Kalau kita salah ngukur pH, katakan ngambil sampelnya sudah benar. Waktu dikirim sampelnya ke lab sudah benar, segera ditaruh di lab ya. Kalau kita ngukur pH-nya misalnya, kita menggunakan pH lakmus, itu kan ada langkah-langkahnya. Harusnya satu kertas lakmus itu dipotong jadi 4, itu dia dipotong jadi 6, kan ya enggak kelihatan, kan itu sudah salah. Satu. Yang kedua, di masing-masing pH itu kan, kalau lakmus kan ada katalognya nih, jangan beli yang 0, 1, 2 gitu, jangan. Belinya yang koma, jadi belinya yang lebih kecil, jadi range-nya 6,5, nanti bisa langsung 7, ada yang netral kan 7, terus ada 7,5, jadi jedanya itu sedikit-sedikit. Ada kok katalognya pH itu, ada punyanya Merck yang kita pakai, pendekatannya lebih teliti dia. Tuh, kalau menggunakan kertas lakmus, itu di sana ada perintahnya. Nah, kalau untuk pH, untuk yang menggunakan pH pen, itu kita harus mempunyai buffer juga. Jadi, seberapapun canggih alatnya, kalau kita tidak bisa kalibrasi dan mengoperasikan, ya alat itu tidak bakal jalan. Betul. Karena si operator labnya ini tadi tidak bisa menjalankan alat itu, ya kan? Jadi tetap kita harus tahu baik prosedurnya alat itu. Misalnya pH pen harus dikalibrasi dulu menggunakan buffer 4, lalu 7, lalu 10. Kalau misalnya, Bu, kita nggak ada misalnya buffer 7, bagaimana? Ya kita menggunakan air apa? Ya air yang netral, contohnya air mineral. Boleh? Boleh. Nah, pengen lebih akuratnya bagaimana? Kalau misalnya ada air aqua, merek Cleo, Club, dan lain-lain dan sebagainya ya, coba suatu saat dites. Kira-kira benar enggak ya pH-nya segitu? Kalau memang mendekati segitu, oh ya, berarti sudah benar. Saya bisa kalau misalnya ada buffer saya yang habis. Gitu. Jadi kita sebagai orang lab, kita harus tahu titik poinnya, keuntungan kita untuk mengukur akurat itu seperti apa. Jangan hanya sekedar mengukur saja, tapi kita harus korelasi angka kita yang kemarin, karena data itu cerminan treatment yang kemarin dan nanti yang akan datang. Jadi jangan sampai kita punya alat canggih tapi kita nggak bisa mengoperasikan dan tidak bisa kalibrasi. Itu ya. 3 poin penting yang harus diketahui. Ada kalibrasi harus tahu, nanti dari mengoperasikan harus tahu, dari perawatannya betul. Nanti mempengaruhi dari hasilnya. Nah, yang terpenting lagi, anak lab ini kan nggak ada yang ngawasin, ya kan? Kalau misalnya Mbak Bella ditambak misalnya 2 teman lab ya, kan masih ada temannya, masih ada compare-nya. Mbak Bella ini salah, oh iya kan mau compare. Tapi kalau sendiri kan nggak ada yang compare, nggak ada yang membanding. Jadi saya kalau ngambil anak lab itu harus jujur yang pertama. Yang kedua, saya tidak suka yang berkacamata. Ya, karena berkacamata itu sangat kayak beda gitu loh. Terutama ngecek mikroskop ya. Jadi saya memang minta yang enggak berkacamata,
tidak buta warna, takutnya warna hijau dibilang biru, ya kan? Bahaya kan? Tuh, terus takutnya hijau muda dia nggak bisa ngelihat air kolam, oh ini hijau-hijau apa ya? Itu ya juga berbahaya. Takutnya warna air itu juga pengaruhnya ke plankton juga, ya. Jadi memang kita tekankan sebelum masuk lab, saya minta cek kesehatan, cek buta warna. Poin penting ya, karena titrasi juga perlu warna, karena di dalam lab itu bermain warna kita. Baik, tadi kan kita udah bahas ya Bu, hal-hal yang memang harus diperhatikan dari mulai pengambilan sampel, bagaimana cara tim kerja itu bisa berkolaborasi, parameter apa dari parameter fisika, biologi, dan kimia itu seperti apa. Nah selanjutnya, praktik terbaik apa sih Bu yang bisa kita lakukan agar menjaga pH, DO, salinitas itu tetap optimal? Ya kita pengendalian di air, kita nggak bisa karena kita budidaya itu di outdoor ya. Jadi beda, kita budidaya di indoor sama outdoor itu beda. Kalau di outdoor itu yang sangat pengaruh penting itu kan cuaca. Kita masa mau bisa mengendalikan cuaca bagaimana? Kan nggak bisa. Hanya yang bisa diantisipasi yaitu biasanya ada kolam-kolam bundar yang menggunakan paranet. Mbak Bella pernah lihat ya, kolam-kolam bundar yang menggunakan paranet. Itu hanya mengurangi intensitas sinar matahari yang bisa masuk tembus ke air, ya ke kolam. Itu biasanya bisa sedikit mengurangi untuk plankton ini berkembang. Dalam artian, oh biasanya kalau panas terik kayak gini, itu planktonnya bisa 400.000, bisa 500.000. Tapi kalau ada paranet, itu kan bisa sedikit mengurangi. Itu bagi kolam bundar. Tapi kalau kolamnya yang 5.000, 6.000, terus 1 hektar, mau dipakai paranet, kan harus dari awal. Ya kan? Tapi kalau sudah budidaya, ya sudah diikutin saja. Yang penting kita perubahannya tidak terlalu frontal. Kalau terlalu frontal ya nanti imbasnya itu ke udang. Nanti kematian udang. Nanti ujung-ujungnya udah kematian udang. Oh ini mio sudah masuk. Itu enggak boleh. Semua harus dilihat parameter fisika, kimia, biologi. Jadi kalau misalnya, oh hujan. Waduh, bulan besok aku tebar ini musim penghujan. Aduh nggak usah budidaya dulu dong. Nah terus gimana? Teknisi nggak digaji? Semua nggak digaji. Owner dapat uangnya dari mana? Kalau misalnya usahanya cuma tambak saja, tetap saja budidaya. Hanya kita bisa mensiasati yaitu satu, kalau misalnya musim dingin kita pada tebar dikurangi, ya kan? Jadi kita harus tahu ya titik poinnya. Kan nggak mungkin teknisi itu satu siklus pindah, ya itu nggak tahu ya. Kalau teknisi yang kayak gitu udah saya angkat tangan. Tapi kalau biasanya itu kalau teknisi kalau udah 2-3 tahun itu kan dia sudah tahu ritmenya. Ritme dia di kolam itu seperti apa, ritme anak buahnya seperti apa. Jadi kita harus tahu, oh ternyata di musim-musim seperti ini saya mau tebar di posisi segini. Oh evaluasi dari siklus 1 ke siklus 2. Oh ternyata kolam saya carrying capacity-nya cukup segini. Ya sudah, nggak usah terlalu berlebihan. Cukuplah segitu, hanya nanti yang dilihat pada waktu size parsial, kita ending panen. Jadi tetap kalau misalnya cuaca buruk, apa antisipasinya? Ya sudah, kita data lab kita perkuat. Kalau memang tidak bisa, beda ya. Jangan si kita yang minta, jangan sampai udang itu sakit, tapi kita tidak tahu analisanya bagaimana. Kalau bisa, udang itu minta panen pada posisi size-nya oke, hasil SRFCR-nya oke. Jangan sampai udang sakit karena dipaksa. Berarti kan kita tidak mau korelasi ke lab. Karena udang minta panen paksa itu kan paksa sakit. Minta panen paksa, ya, betul. Bukan waktunya dia panen, tapi memaksakan dia untuk panen itu jauh lebih berbahaya. Kalau bisa saya menyarankan memang di waktu-waktu pelatihan itu saya mesti bilangnya
kalau tambak sudah ada 10 kolam, minimal 10 kolam, itu wajib punya lab. Nggak mahal banget lah. Minimal 10 kolam. 10 kolam ya, itu punya lab lengkap. Tapi kalau misalnya cuma 5 kolam, 6 kolam, itu punya mikroskop, refrakto, pH, cukup. Kalau misalnya untuk tambak-tambak seperti kapan hari saya pernah singgah ke Purworejo ya, itu karena dia tambak kayak tradisional maupun semi-semi ya, itu kalau misalnya satu orang punya 2 kolam, 3 kolam, nanti beberapa teman, kan pasti ada teman-teman tetangga nih, ya kan? Nah itu digabung urunan. Sempat ada pertanyaan, Bu, ngapain kita bikin lab ya kan? Ngapain kita bikin lab? Harusnya kita bikin tambak aja. Oke, Bapak untuk saat ini bikin tambak. Tapi untuk 2-3 tahun ke depan, kalau sudah tambak banyak, kita mau gagal bersama-sama, ya kan? Jangka panjangnya, kita jangan melihat untuk saat ini, tapi kita harus melihat jangka panjangnya. Nah, kita sarankan kemarin, kalau misalnya owner punya 2 kolam, 3 kolam, baik semi intensif, katakan ya masih ada yang terpal, tapi kincirnya berapa, itu saya sarankan untuk bergabung seperti apa ya, kayak asosiasi kecil ya, jadi kayak binaan gitu ya, binaan nanti di sana misalnya ada yang support untuk pabrik pakan, mensupport bikin lab. Oh, saya kasih gedungnya, nanti alatnya bapak-bapak yang urunan, itu enggak apa-apa. Jauh lebih berarti daripada nambah-nambah kolam tapi enggak punya lab. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah ngelapin ke si A, si B, si C, menyalahkan labnya si A, si B, si C, salah. Ya kalau misalnya itu tadi ya, di awal saya sudah menjelaskan pengiriman sampel itu sangat penting. Pengambilan sampel itu sangat penting juga. Jadi itu memang harus dari awal kita. Baik untuk air sampelnya air kolam maupun untuk sampel udang, itu diperlakukan seperti kayak ratu ya. Jadi memang benar-benar kita itu harus benar-benar akurat ya, benar-benar kita itu harus steril, ngambilnya harus tepat, akurat, dan kita wadahnya harus steril dan juga segera dikerjakan supaya datanya juga benar dan tidak salah-salah. Saran saya seperti itu sih kalau untuk yang pengambilan sampel. Ya. Bu, tadi kan kita sudah membahas nih terkait tadi parameter itu ternyata penting semua. Parameter kualitas air. Bagaimana nih kalau teknisi tidak mengelola manajemen kualitas air dengan baik, itu seperti apa? Ya panen dini. Dipaksa panen. Iya pastinya. Apalagi teknisi itu lulusan misalnya sarjana, tapi dia nggak ngerti apa itu nitrit, apa itu nitrat, apa itu fosfat, apa itu plankton klorela, plankton BGA, dia nggak ngerti. Wah, bahaya itu. Karena budidaya yang sekarang dengan budidaya yang waktu saya dulu di SCI pertama, itu sangat beda. Sangat beda. Karena kalau yang dulu-dulu itu, saya ngitung plankton itu nggak banyak jenisnya. Sekarang itu banyak banget. Macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi saya kalau misalnya training anak lab, itu mesti yang pertama, saya sarankan kamu harus belajar plankton. Kenapa? Karena kalau belajar untuk yang kimia, fisika, apalagi yang kimia ya, untuk yang pakai test kit, kan ada petunjuknya. Ada langkah-langkahnya. Nggak usah pakai anak lab S1, sarjana. Pakai SMK udah cukup. Ya kan? Kalau untuk yang test kit apa ya. Tapi kan pengennya kita ngambil yang S1 itu supaya dia itu bisa menganalisa. Angkamu yang kamu keluarkan waktu mengukur itu sudah benar belum? Itu. Jadi kalau kita ya yang menyarankan anak-anak lebih kritis ke plankton dulu. Ya, jadi kalau plankton itu memang basicnya kita sih. Jadi saya melihat anak itu teliti, anak itu tidak teliti, ya dari ngecek plankton. Ibu, ya.
kaitannya dengan manajemen kualitas air itu kan pastinya ada pencatatan yang harus dilakukan. Menurut Ibu itu seberapa pentingkah untuk data-data itu harus dicatat untuk kemudian nanti orang lab, oh ini catatannya detail nih, oh yang ini kurang detail, itu apakah berpengaruh, Bu? Sangat pengaruh. Catatan harus lengkap, ya, tanggalnya, DOC, semuanya parameter lengkap. Yang kedua, tulisannya anak lab ini harus jelas, ya. Jadi jangan sampai nulisnya itu nulis katakan angka 7 cuman cret gitu aja, ya, nggak jelas. Nanti kan kelihatannya kan kayak angka 1 kecoret gitu ya, itu nggak boleh, ya. Jadi harus jelas. Kalaupun itu dicatat secara manual. Baik Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana pengukuran kualitas air itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan? Ataukah nanti, oh setelah ini dari analisa itu saya harus ngapain? Itu Ibu seberapa penting? Penting sekali. Penting sekali karena kita mengukur, kita keluar data. Oh, angka ini naik. Aku harus treatment apa ya? Oh, angka ini turun. Aku harus treatment apa? Masing-masing teknisi mempunyai resep sendiri-sendiri. Ya, misalnya, oh resep membuat udang ses kepala 2 harus pakai rel yang kenceng, pakannya yang banyak, treatment airnya pakai ini. Ada yang teknisi B mau ses kepala 2 tapi jarak tempuh waktunya yang lama. Dari parameter air itu lama dia. Ya sudah, masing-masing teknisi mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tapi dari parameter itu setengah perjalanan atau 70% perjalanan untuk relnya ini tadi. Sebagai pondasi awalnya, oh airku gejolak, oh airku begini, oh keputusan panenku seperti ini, oh aku harus parsial seperti ini. Itu dari parameter. Ya. DO pun itu sebagai parameter utama untuk saya mengambil keputusan parsial. Jangan parsial melihat size maupun MBW ya. Jadi kalau bisa saya sarankan untuk parsial itu menggunakan parameter DO. Jadi kalau DO-nya sudah rendah, siapa yang memakai oksigen? Kan udang dan plankton. Bakteri kan? Tetap kamu harus kurangi biomas. Saya menyarankan gitu ke teknisi. Jadi parsial. Jangan sampai parsial itu menunggu momen yang misalnya, oh ini sudah ses 70, aku parsial. Padahal kemarin itu 1 minggu kemarin DO-nya sudah rendah. Nanti dululah parsial nunggu ses kepala 7. Ya sudah, nanti kalau keburu penyakit masuk ya sudah, jangan disalahkan udangnya. Jadi parameter-parameter itu sebagai daya dukung kita untuk budidaya, untuk mengambil keputusan. Dari sebenarnya budidaya itu juga hal yang penting adalah mengelola parameter ini ya Bu, supaya dari kondisi yang mungkin kalau biasanya kan di alam tuh udang kan awalnya di alam, terus kita mengkondisikan dalam budidaya itu dari parameter untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Di alam pun dia itu kan luas ya, nutriennya cukup. Sedangkan kita di kolam dikendalikan, tapi dengan parameter yang ada, kita mengukurnya yang tepat, cuaca sudah mengikuti alam, kita oksigen sudah kita suplai menggunakan kincir, menambah oksigen kan, sehingga daya kelarutan oksigennya juga sudah cukup. Jangan sampai kita dengan satu parameter saja kita tidak terukur, akhirnya kita menyalahkan yang terakhir, endingnya pasti benur. Itu enggak boleh. Tetap kita toolnya itu ke lab, karena lab itu suatu alat, kalau menurut saya itu suatu alat atau suatu tempat untuk mengukur parameter air, karena kita budidaya itu bukan hanyalah budidaya udang, tapi kita budidaya air juga, mengelola air, berkecukupan air. Sama, kita budidaya udang, tapi kalau pompanya kita rusak, kita nggak bisa sedot air laut, kita nggak bisa sedot bor kan? Ya sudah, kita mau apa? Panggillah orang mekanik. Nah itu, semua satu rangkaian itu harus kita kerja tim yang solid. Jadi jangan sampai kita hanya, oh tambak udang itu manpowernya hanyalah teknisi.
Memang betul manpowernya teknisi, tapi tim yang di bawahnya ini harus jelas kerjanya. Bisa loh ada kejadian kalau misalnya Bella, seorang teknisi misalnya ya, Bella orangnya tidak terlalu welcome dengan anak feeder. Bella terus nggak welcome, Bella tidak ada pendekatan dengan anak lab juga, dengan anak feeder. Kalau anak labnya jahat ya Bella ya, itu bisa angka datanya itu direkayasa. Ya, jadi kerja di tambak itu kita harus bisa merangkul semuanya. Sama anak feeder juga, kalau misalnya feeder yang jauh, kolam yang jauh, ada penyakit, tahu-tahu dia jalan dimasukin kolamnya si B, ya kan? Habis itu parameter ini loh enggak apa-apa, enggak kenapa-kenapa, tiba-tiba ada udangnya yang mati. Kalau Bella tidak sinkron dengan timnya, mau nggak mau kan, ya juga Bella nggak hasil. Jadi semuanya tuh harus solid. Nggak boleh terus kita, oh aku hanyalah orang lab, ya aku ngukur lab aja. Nggak boleh. Tetap Bella meskipun kalau misalnya nanti ada tim dari Jala ada lab ya, tetap harus welcome dengan customer, welcome dengan owner, welcome dengan teknisi apa. Ya kita sering berulang kali bilang juga ke lapangan, kalau misalnya anak lab mau ambil sampel atau apa, kalau misalnya ada kincir mati ya, kalau ada kincir mati, Pak itu kincirnya mati kolam ini, jadi kita tetap laporan. Jadi jangan sampai kita itu cuek, bodoh amat ya, yang anak-anak bahasa sekarang itu ya, bodoh amat, bukan kerjaanku, jangan. Jadi kalau bisa ya kita harus bekerja sama-sama, ya kan? Ditambah itu kan merantau kita ya, jadi powernya harus gede, harus tatak kalau orang Jawa bilang ya. Berarti tidak hanya masalah teknis ya Bu, masalah SDM juga, merangkul SDM untuk kita kerja bersama-sama. Betul, itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya juga. Iya, Bu Mila, apakah ada pesan dari Ibu untuk dapat diketahui para teknisi, mungkin para laboran atau orang yang memang bergelut di dunia budidaya udang ini, apakah ada pesan dari Ibu? Kalau pesan saya yaitu ya, kalau lab ya kerja yang teliti semuanya ya, lab maupun teknisi semuanya kerja yang teliti, terus memahami data lab, memahami lapangan, harus memahami karakter masing-masing SDM ya, karena kita kerja di lapangan tuh mengkoordinir orang banyak ya, jadi kita harus tahu karakter masing-masing orang, kita harus tetap solid supaya ya kita lancar semua. Jadi kita nggak boleh seenaknya kita sendiri, ya tetap ya kembali lagi kalau pengen kita sukses ya kita ayo berjuang bersama, nggak boleh seenaknya kita sendiri, nggak boleh ya, kita harus ayo bagaimana caranya, upayanya kita bagaimana. Meskipun sekarang banyak penyakit masuk ya, banyak penyakit masuk, kalau sudah ada penyakit ya mesti kan dokternya hanya cold storage ya, jadi kita nggak bisa kalau misalnya kalau udah virus masuk, WSSV masuk, IMNV masuk, apalagi kalau udah ngapas, ya udah dokternya hanya satu, cold storage aja, segera panen dan segera perbaiki lagi, gitu aja. Jadi ya antisipasinya kita bagaimana untuk mengelola budidaya. Gitu. Ya pendekatannya saya ya saran saya untuk semuanya, lab itu penting, terutama ya pengambilan sampel ya. Sama kayak kita sakit, kita mau ke lab Parahita maupun Paramita, ataupun kita ke rumah sakit yang benar-benar udah bagus ya, kalau kita ngambil sampelnya itu salah, pasti kan analisanya salah. Nggak mungkin kita berangkat mau nge-lab ke Paramita atau Parahita, tapi yang ngambil sampel darahnya kita kayak tukang parkir, ya kan, terus satpam, kan nggak mungkin. Harus orang yang ahlinya. Itu kalau saya sarankan seperti itu ya, karena saya udah banyak keliling di tambak juga ya, itu banyak yang masih ngambil sampelnya itu anak feedernya. Takut mungkin ya, anak lab itu kan cewek-cewek,
takut kalau ke lapangan itu takut bedaknya luntur atau apa. Jadi kayak dia itu malas kena panas gitu loh. Padahal kerja di perikanan itu harus bergelut. Harus panas-panasan gitu kan, harus betul, totalitas banget. Gitu. Beda dengan di kantor. Ya. Gitu. Kalau saya sih sarannya itu, jadi kerja ya harus maksimal mungkin lah supaya budidaya itu lancar. Dan kita kalau mau berevaluasi dengan tambak yang lainnya, jangan diambil separuh-separuh. Jadi dikutipnya harus semua. Jadi kita mengcopy, kita mengikuti trialnya petambak lain itu harus dari awal. Jadi tidak boleh mengcopy, oh ini ya, tengah perjalanan ganti banting setir, nggak boleh. Jadi harus sampai tuntas dulu, dituntaskan. Kalau memang hasilnya nggak bagus, kita evaluasi dari mana tidak bagusnya. Karena memang ditambak itu fasilitas ya, terutama yang beda. Jangan bilang ditambak, di lab saja sudah banyak yang beda. Ukur pH salinitas, ada yang pakai alat pH meternya yang canggih, harganya 15 juta. Ada yang hanya beli 250. Itu juga ketelitiannya juga beda-beda. Tergantung dari alatnya juga. Yang pertama, yang kedua yaitu tadi ya pengoperasian. Jadi semuanya kerjanya harus dimaksimalkan sesuai bidangnya masing-masing. Ya kita harus kerja satu tim, nggak boleh ditambak itu kita seenaknya sendiri, nggak boleh. Betul. Ya. Baiklah, Master, itu tadi diskusi kita berkaitan dengan manajemen kualitas air. Tadi ada di lab itu harus seperti apa, kerjasama tim seperti apa, teknisi seperti apa, itu sudah kita bahas, dan memang hal-hal tersebut itu berkaitan dengan nanti keberhasilan di usaha budidaya. Betul. Dan di parameter kualitas air sendiri ada parameter yang penting, itu dari faktor fisika, kimia dan biologi. Dan juga ternyata Bu, lab itu menjadi tools yang harus ada. Ya. Kalau ini bilang saya itu masih pengukuran ya, Mbak ya, belum ke arah analisa yang bagaimana ya, seperti kalau yang di seminar itu ya, ini masih pengambilan sampel. Kalau ngambilnya sampelnya salah, ngukurnya salah, ya pasti semuanya salah semua. Jadi saling berkaitan, saling berurutan. Gitu. Baik dari hal teknisnya, kemudian SDM yang memang harus memadai seperti apa, itu saling berkaitan. Baik, mungkin itu tadi diskusi kita sangat menarik ya Bu, terkait dengan manajemen kualitas air, yang mungkin ada hal yang terlewatkan mungkin sebelumnya, dan itu harus kita perhatikan bersama untuk kelangsungan budidaya dan cara tepat untuk mengambil keputusan dalam kesuksesan budidaya. Mungkin itu saja Bu Mila. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Sama-sama ya tim juga dari Jala. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tunggu juga konten kita selanjutnya di Kuota. Saya Bella Rahma Saida, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam budidaya.